adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan sekolah minggu bersama Lause Erlin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai acara sekolah minggu online kami. Tuhan, berkati setiap kami agar kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, I Got the Joy. Oke? Down in my heart to stay, and I'm so high.
adik-adik, saat ini Lause Erlin akan memulai cerita kita. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Erlin ingin adik-adik untuk duduk dengan tenang. Semua lipat tangannya, kemudian tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, berkati Lause Erlin yang akan bercerita, kiranya apa yang disampaikan Lause Erlin dapat dimengerti oleh adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik tahu nggak apa itu yang namanya buta? Nah ya benar, buta itu adalah di saat mata kita tidak dapat melihat apa-apa. Nah kita sangat bersyukur karena hari ini kita masih bisa melihat apa yang ingin kita lihat. Kita bisa melihat mama, melihat papa, melihat teman-teman, dan juga melihat gambar, melihat rekaman hari ini ya. Nah jadi Lause akan bercerita. Dulu ada seorang pengemis yang tidak bisa melihat, ya matanya buta sejak lahir ya. Jadi dia sejak lahir dia sudah tidak melihat apa-apa, pandangannya gelap. Nah, suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya. Sebelumnya dia sudah tahu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, menyembuhkan banyak-banyak orang sakit. Nah, jadi dia mendengarkan Tuhan Yesus datang, dia senang ya. Nah, dia pikir, wah ini ada kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah benar adik-adik, Tuhan Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu ya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus bertanya pada pengemis itu, matamu buta karena dosa orang tuamu atau karena dirimu sendiri? Nah tapi Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Jadi dia buta bukan karena dosanya, tapi karena ada rencana Allah yang harus dilakukan. Nah, lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah, kemudian mengoleskan tanah ke mata orang buta tersebut. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyuruh orang itu pergi mencuci badannya ke kolam Siloam. Nah, jadi di saat itu ada sebuah kolam, namanya kolam Siloam. Tuhan Yesus menyuruh orang buta ini, pengemis ini, untuk ke kolam Siloam untuk mandi. Nah, maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam, tentunya dituntun oleh temannya. Nah, sampai di kolam Siloam, dia mencuci badannya, kemudian ketika dia bangkitkan diri dari kolam Siloam, dia bisa melihat. Wah, luar biasa. Nah, dia bisa melihat teman-temannya, dia bisa melihat dirinya sendiri, dia bisa melihat cahaya, dia bisa melihat segalanya. Tentunya dia senang sekali. Karena begitu senang, dia ceritakan kepada teman-temannya, dia ceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan matanya. Dia bisa melihat. Nah, teman-temannya tentunya ada yang percaya dan ada yang tidak. Demikian juga dia pergi ke orang Farisi, bahwa dia menceritakan Tuhan Yesus telah menyembuhkan matanya. Dia bisa melihat karena Tuhan Yesus. Bagaimana orang Farisi? Orang Farisi tidak percaya. Malahan orang Farisi ini mengusir pengemis ini keluar dari bait Allah. Padahal orang Farisi ini adalah orang yang beragama, mereka di bait Allah, tapi mereka tidak percaya akan mujizat dari Tuhan Yesus. Ketika dalam perjalanan pengemis ini bertemu lagi dengan Tuhan Yesus, dia sangat senang ya. Nah, adik-adik kalau misalnya sudah mendapatkan sebuah hadiah dari seseorang, ketemu lagi dengan orang tersebut, pasti bahagia kan? Nah, demikian juga dengan pengemis ini. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kemudian ketika dia bertemu Tuhan Yesus lagi, dia sangat senang. Nah, akhirnya orang itu berlutut dan menyembah, kemudian percaya pada Yesus, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Karena Tuhan yang dapat melakukan mujizat yang selama ini dia harapkan, agar matanya dapat melihat. Nah, adik-adik, mungkin selama ini ya, kita pernah berdoa, kita pernah meminta sesuatu pada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik yang ada yang sedang sakit, berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Nah, ada mungkin juga adik-adik yang sedang berdoa, meminta sesuatu dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan kabulkan, ketika Tuhan memberikan kesembuhan saat kita sakit, apa yang adik-adik lakukan? Apakah ada berterima kasih pada Tuhan? Ya, harus ya.
Nah, ketika Tuhan memberikan kita sesuatu, ketika Tuhan mengabulkan doa kita, atau ketika Tuhan mengizinkan kita melakukan apapun, selama ini kita harus tetap bersyukur, kita harus berterima kasih. Dan terlebih lagi, kita harus ceritakan kepada teman-teman kita, ceritakan ke tetangga kita, ceritakan ke sanak saudara kita, ceritakan ke siapa saja bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, jadi sebagai anak-anak Allah, kita jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari. Nah, adik-adik, saat ini ada ayat hafalan yang begitu singkat. Lause harap adik-adik dapat mengingatnya dengan baik. Oke? Coba kita baca sama-sama. Oke? Yohanes pasal 9 ayat 25. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah, jikalau adik buka Alkitab, adik-adik akan melihat ayat yang lebih panjang. Oke, tapi ini adalah intinya dari Yohanes 9 ayat 25. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Oke. Nah, mungkin selama ini kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah menyediakan makanan kita, Tuhan sudah memberikan orang tua yang baik pada kita, tapi kita tidak melihat, kita tidak bersyukur. Itu sama dengan kita buta. Tapi mulai hari ini Lause harap apa yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kali kita makan sesuatu, setiap kali orang tua kita ada di samping kita, kita harus bersyukur. Kita harus membukakan mata kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Oke, nah Lause akan tutup cerita Lause hari ini. Lause harap apa yang Lause cerita dapat diingat oleh adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita singkat ini ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan sungguh berarti bagi kami. Kiranya apa yang telah kami dengar ya Tuhan dapat membuka mata kami ya Tuhan, sehingga kami tahu bersyukur, sehingga kami tahu ya Tuhan apa yang Kau sediakan bagi kami adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita Lause sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan, mungkin dengan Lause yang lain. Kiranya adik-adik tetap ikuti ibadah sekolah minggu online. Oke? Bye-bye.